Bapak dan Ibu kekasih, Amsal 17 ayat 24, hidup dalam hikmat. Firman ini sederhana mengajar kita dan biarlah kita membiarkan Dia yang berbicara dalam hati kita. Setiap orang membutuhkan hikmat dalam hidupnya agar dapat memiliki kehidupan yang berhasil dan bahagia. Hidup tidak mudah, memang itu benar adanya. Banyak masalah yang selalu datang dalam hidup setiap orang, dan itu menjadi ujian bagi setiap manusia. Tidak jarang masalah-masalah terasa berat dan sulit dilalui. Ini sering sekali membuat menjadi sumber stres yang bisa mengganggu kesehatan fisik dan mental bagi seseorang. Jika masalah dihadapi dengan penuh semangat, tentu akan lebih mudah dilalui. Bukan hanya itu, kesabaran juga menjadi hal penting yang perlu ditanamkan dalam hati selama menghadapi cobaan dalam kehidupan kita. Dengan hati yang sabar, kita dapat menguatkan diri sendiri untuk terus berusaha dan melakukan hal yang terbaik untuk melewati segala bentuk ujian. Nah, pengajaran berharga dari Amsal ini bagaimana mengajar perilaku manusia dalam hidupnya sehari-hari. Bila kita menyimaknya, dua hal besar yang ditawarkan oleh Amsal ini tentang kebebalan dan ketidakbijakan dalam hidup. Bapak Ibu Saudara-saudara, tentang kebebalan, Amsal menyoroti orang tua yang berduka karena mendapat anak yang bebal, ayat 21 dan 25, dan kebodohan yang dilakukan oleh orang yang bebal semasa hidupnya, ayat 16, 18, dan 24. Kebebalan seorang akan mengiringinya pada tindakan kebodohan, dan itu akan membawa duka bagi orang-orang di sekitarnya. Karena kebebalan, kebodohan, dan kesalahan yang dilakukan dianggapnya sebagai sesuatu yang benar. Karena kebebalannya, perbuatan bodohnya telah mendukakan orang-orang yang dekat dengannya. Tentang ketidakbijakan, Amsal menyoroti mengenai perbuatan yang tidak bijak, ayat 13, 15, 26. Dan ada juga berkaitan dengan perkataan yang tidak bijak, ayat 14-19. Membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Menerima suap seperti membalas kebaikan dengan kejahatan digambarkan pengamsal sebagai perbuatan yang tidak bijak. Sedangkan pertengkaran, bantah, silat lidah akan membuat seseorang jatuh ke dalam kehancuran. Dua hal yang kontras, kebebalan, ketidakbijakan, adalah merupakan menuju kehancuran. Terbalik dengan hikmat. Kekontrasan kedua kata ini, perilaku ini, Amsal menyoroti bagian dari kehidupan manusia yang dapat membuat sukacita adalah hikmat dan kebijaksanaan. Apa yang menyukakan dalam hidup? Ayat 17, hati yang gembira. Lalu apa yang disebut dengan bijak? Yaitu ketika kita tahu kapan kita harus menahan diri dan menahan perkataan, 27-28. Oleh karena itu, mari kita menjalani hidup dengan sukacita dan bijak dalam Tuhan.
dan memperhatikan bagaimana kita hidup di dunia agar tidak terjerumus pada kebebalan dan ketidakbijakan. Jemaat Tuhan, mari kita menaruh hikmat dalam hidup kita, dan biarlah itu menjadi kompas yang mengarahkan jalan kita. Pandangan kita selalu tertuju kepadanya, dan biarlah hikmat itu kita cari dari Tuhan, sebab itu ada padanya dan Dia sendirilah yang menjadi hikmat. Orang yang pikirannya kacau tidak akan menyelesaikan masalah, melainkan menambah masalah, dan suka melantur melayang-layang. Hal demikian tidak akan pernah melakukan pekerjaan yang mantap. Itu merupakan kebodohan. Orang yang matanya melayang sampai ke ujung bumi, melihat ke sini dan ke sana, adalah satu pencapaian yang tidak satu tujuan dengan cara yang tepat. Marilah kita berhikmat untuk menyampaikan kehendak Allah dan menjadi saluran berkat Allah, karena kita adalah persona yang berasal dari Allah. Oleh karena itu, manusia harus menggemakan pikiran Allah. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Berjalan di dalam hikmat, melangkah bersama Tuhan, berpikir dengan hikmat, berbicara dengan hikmat, seperti Allah. Amin.